Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semua pada sehat kan? Semoga semuanya tetap menjaga protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, makan yang banyak. Ya, karena kalau kita makan banyak, tentu kita akan menjadi kuat. Nah, diharapkan pada masa pandemi ini kita bisa melewatinya dengan baik. Kenapa? Karena kita tidak tahu masa pandemi ini berakhir kapan, ya. Nah, oke. Pada kesempatan ini, layanan bimbingan klasikal kita kaitannya dengan pendidikan tinggi, ya. Jadi pendidikan tinggi. Kalau kita bicara pendidikan tinggi, berarti tentu kita bicarakan tentang perguruan tinggi. Kita tahu perguruan tinggi itu ada perguruan tinggi negeri. Kalau ada negeri berarti ada perguruan tinggi swasta, dan kemudian yang ketiga ada perguruan tinggi kedinasan. Tentu saya berharap kalian bisa berupaya sekuat mungkin ya untuk bisa mendapatkan atau masuk di perguruan tinggi kedinasan, karena di sana dimungkinkan kalian dapat mengembangkan diri dengan baik, yang outputnya kaitannya dengan karir, dengan sisi ekonomi yang sangat-sangat menjanjikan, ya. Oke. Tapi kita sementara fokus dulu pada perguruan tinggi negeri. Kalau kita bicara tentang perguruan tinggi negeri, kita tentu bicara tentang LTMPT. LTMPT itu adalah lembaga tes masuk perguruan tinggi. Jadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Teknologi itu membentuk sebuah wadah, sebuah lembaga yang namanya LTMPT, lembaga tes masuk perguruan tinggi. Produk LTMPT ya, itu mengcover dua seleksi yang sangat-sangat favorit, karena seleksi ini akan diikuti oleh mayoritas siswa SLTA. Kenapa SLTA? Ya, SMA, SMK kan boleh kan di seluruh Indonesia. Juga aliyah, produk dari sekolah di bawah naungan Kementerian Agama. Ya. Jadi LTMPT produknya ada dua. Nah, LTMPT itu adalah lembaga tes masuk perguruan tinggi negeri. Bagaimana mereka mengcover sistem seleksi masuk PTN. Nah, yang pertama kaitannya dengan SNMPTN. Yang kedua kaitannya dengan SBMPTN. Kalau kita mengenal seleksi mandiri itu diatur oleh PTN masing-masing. Hebatnya, luar biasanya, karena mayoritas perguruan tinggi adalah berbadan hukum, ya, badan hukum lah seperti itu, badan hukum milik negara, maka mereka tentu mempunyai hak prerogatif untuk mengembangkan diri yang lebih besar lagi untuk bagaimana perguruan tinggi itu menjadi bonafit, favorit, baik dari sisi mutu akademik dan infrastruktur dan seterusnya. Karena mereka harus bisa membiayai itu, maka mereka membuka pintu mandiri. Yang maksudnya pintu mandiri itu adalah bagaimana kampus bisa bekerjasama dengan masyarakat di bidang pembiayaan, ya. Jadi seperti itu. Oke. Kalau SNMPTN itu kaitannya dengan nilai rapor. Nanti kalau SBMPTN kaitannya dengan tes, ujian tes berbasis komputer. Itu produk dari SBMPTN. Oke. Kemudian SNMPTN, kalau kita bicara SNMPTN itu atau SNMPTN lah ya, itu kuotanya ya minimal 20%. SBMPTN itu 40%, mandiri 30%. Tapi faktanya tidak seperti itu nanti. Ya, faktanya tidak seperti itu. Mandiri bisa lebih besar karena mereka akan mengcover limpahan dari SNMPTN dan SBMPTN. Oke, kita bicarakan cara bermain SNMPTN. Nah, SNMPTN itu langkah pertama sekolah. Sekolah itu tentu ada manajemen sekolah, top manajemennya ya kepala sekolah. Kepanjangan tangan dari kepala sekolah itu biasanya guru BK dan timnya di sekolah dengan tim IT. Nah, langkah pertama adalah pengisian PDSS oleh sekolah. PDSS itu adalah pangkalan data sekolah dan siswa. Jadi apapun ada di situ, data-data siswa, data-data sekolah, nilai siswa dan seterusnya.
Oke. Kita lanjutkan. Jadi PDSS itu adalah merupakan basis data yang berisikan rekam jejak kinerja sekolah dan nilai rapot siswa yang eligible, yang boleh mendaftar. Kenapa? Karena siswa yang layak dan pantas lah, gitulah, yang berhak mendaftarkan diri di senam PTN. Maka ada pemeringkatan siswa berdasarkan siswa eligible atau siswa yang layak atau yang pantas untuk mendaftarkan diri di senam PTN ini. Nah, itu ditentukan oleh akreditasi sekolah, berapa kuotanya. Kalau akreditasi sekolah itu A, maka mendapatkan kuota 40%. Nah, kalau di MIPA itu 40%, IPS juga 40%, IBB juga 40%. Nah, alhamdulillah sekolah kita akreditasinya A, maka sekolah kita berhak mendapatkan kuota 40% siswa terbaik di setiap program. Ya, jadi seperti itu. Nah, untuk peserta sendiri, untuk peserta sendiri, ya tentu akademinya bagus, tentu mempunyai NISN dan terdaftar di PDSS. Harus terdaftar di PDSS, ya, nanti sekolah yang akan mendaftarkan. Oke. Nah, pemeringkatan itu dilihat dari nilai rapot kalian dari semester 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mapel ciri di program MIPA misalnya itu ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, ya, ditambahi fisika, kimia, biologi. Kalau di IPS, bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, ditambah sosiologi, ekonomi, dan geografi. Kalau IBB, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, ditambahi antropologi, sastra Indonesia, dan bahasa asing yang lain. Kita bahasa Jerman. Oke ya, jadi itu. Nah, kalau Anda masuk siswa yang eligible atau 40% di program itu, maka kalian berhak mendaftarkan diri di 1 PTN atau 2 PTN. Kalau 1 PTN boleh 2 prodi, kalau masing-masing 1 PTN berarti 1 prodi, 1 prodi. Oke ya, jadi seperti itu. Oke. Nah, ada kalender-kalender akademik yang harus kita patuhi, ya. Nah, ini adalah sosialisasi PDSS, ada sosialisasi senam PTN, launching kegiatan PMB-nya, penetapan siswa eligible, pengisian PDSS, pendaftaran senam PTN, dan pengumuman hasil senam PTN. Jadi rundown itu harus kita cermati supaya kita tidak ketinggalan, tidak salah dalam memutuskan apakah pada hari-hari ini atau tanggal-tanggal ini kita harus bagaimana dan seterusnya. Itu sudah ada rundownnya. Jadi itu sudah terjadwal tersendiri, maka kalian tidak ada alasan untuk tidak bisa mengikuti ini. Apalagi yang masuk yang siswa yang eligible, ya. Jadi seperti itu. Hari-hari ini maka itu ada hari yang krusial bagi Anda, bagi kalian semuanya, siswa kelas 12 yang masuk siswa eligible nantinya. Maka putuskan, eksekusi bahwa kalian ingin PTN apa, prodinya apa, cermati apa yang harus dilakukan. Kalau itu olahraga dan seni, misalnya prodi olahraga dan seni, berarti harus bikin portofolio, ya. Jadi gitu. Jadi kalau ada hal-hal yang kaitannya dengan administrasi yang harus dipenuhi, maka kita bisa mendiskusikannya. Sekolah akan hadir, sekolah akan membackup semuanya, ya. Jadi tidak ada ceritanya kalian akan ditinggalkan, tidak diurusi, tidak ada seperti itu. Karena itu adalah tugas kita semuanya, kewajiban kita semuanya, ya. Jadi itu seperti itu. Kalau katanya dengan SBMPTN, ya, kalian dengan SBMPTN nanti kalian ikut UTBK, ujian tes berbasis komputer. Tempatnya di kota-kota yang telah ditunjuk menjadi panitia. Misalnya kalau di Surabaya, misalnya di UNER, misalnya mengcover untuk kepanitiaannya untuk UNESA, UPN, ITS, UINSA, dan seterusnya. Kalau di Malang ya ada UB, ada UM, ada Win Maliki, Win Malang. Di Jember ada Universitas Negeri Jember, ada Poltek ya Jember gitu. Kemudian ada Win Jember dan seterusnya. Di Malang juga ada Poltek yang di Malang atau ya namanya Polinema itu. Oke, jadi materi-materinya juga karena itu tes ya, maka
kalian harus bisa memahami bahwa tes beda dengan nilai rapot. Oke, jadi begitu. Jadi tes di UTBK itu kaitannya dengan tes, kaitannya dengan Saintek yang MIPA, Sosum yang IPS, ditambah tes bahasa Inggris. Itu ya sementara. Jadi layanan informasi kaitannya dengan pendidikan tinggi, khususnya perguruan tinggi negeri, kaitan dengan produk LTMPT yang namanya SNMPTN dan SBMPTN. Oke, untuk pertanyaan dan seterusnya bisa kalian lewatkan WA grup ya, atau kita diskusikan kalau ada kesempatan yang lain di ruang BK, biar semuanya jelas. Anda bisa mendapatkan pencerahan supaya tidak keliru atau tidak salah mengambil langkah. Dalam kesempatan yang singkat ini tentu akan lebih bagus lagi kalau ada pendalaman berikutnya di pertemuan berikutnya. Oke, sementara itu yang bisa saya sampaikan, tetap semangat ya, meskipun masa pandemi harus kuat, sehat, makan yang banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.